Selamat sore, perkenalkan nama saya Rana Natasha Daci dan NIM saya adalah 053511155. Program studi saya adalah Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjawab dua pertanyaan dari mata kuliah ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Berikut jawaban yang saya buat. 3 macam term dalam logika. Dalam logika, term adalah unsur penting dalam penyusunan proposisi atau pernyataan. Term berfungsi untuk menunjuk pada suatu objek, konsep, atau gagasan tertentu. Berdasarkan cakupan dan sifat rujukannya, term dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut 3 di antaranya. Yang pertama ada term umum atau general term. Term umum adalah term yang merujuk pada suatu kelompok atau kelas objek, bukan hanya satu individu. Ia mencakup banyak hal dalam satu kategori. Contoh, kata hewan adalah term umum karena mencakup banyak jenis seperti anjing, kucing, gajah, dan lainnya. Kata ini tidak menunjuk pada satu makhluk saja, melainkan seluruh kelas makhluk hidup yang termasuk dalam kategori hewan. Yang kedua, ada term khusus atau particular term. Term khusus menunjuk pada sebagian kecil dari kelompok besar atau hanya mencakup sebagian anggota dari satu kategori. Term ini lebih sempit dibanding term umum. Contoh, kucing Persia adalah term khusus karena hanya merujuk pada salah satu jenis kucing dari banyak ras kucing yang ada. Ia tidak seluas kucing secara umum, tetapi juga tidak sesempit nama seekor kucing tertentu. Yang ketiga, ada term tunggal atau individual term. Term tunggal adalah term yang menunjuk pada satu individu atau objek yang spesifik dan tidak bisa digeneralisasikan ke objek lain. Contoh, Presiden Joko Widodo adalah term tunggal karena mengacu hanya pada satu orang tertentu yang memiliki identitas unik dan tidak bisa digantikan oleh individu lain dalam konteks yang sama. Dengan memahami jenis-jenis term ini, kita dapat menyusun argumen atau proposisi dengan lebih akurat dan jelas secara logis. Untuk pertanyaan kedua yaitu, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Bentuk sesat pikir atau logical fallacy memiliki penjelasan umum, yaitu sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk kesalahan dalam bernalar atau membangun argumen. Meskipun seringkali terdengar meyakinkan, argumen yang mengandung sesat pikir tidak valid secara logika dan dapat menyesatkan orang lain dalam proses berpikir kritis. Kesalahan ini bisa terjadi karena ketidaktahuan, bias, atau sengaja digunakan untuk memanipulasi opini. Contoh bentuk sesat pikir. Salah satu bentuk sesat pikir yang umum terjadi adalah ad hominem, yaitu menyerang karakter atau pribadi lawan bicara, bukan gagasan atau argumennya. Contoh, pendapatnya soal pendidikan tidak usah didengar. Dia bahkan bukan sarjana. Dalam contoh ini, penyerang tidak membahas isi argumen yang diajukan, melainkan mencoba melemahkan kredibilitas lawan dengan menyerang latar belakang pribadinya. Cara menghindari sesat pikir. Untuk terhindar dari kesalahan berpikir semacam ini, beberapa langkah yang bisa dilakukan di antara lain. Yang pertama, fokus pada isi argumen, bukan siapa yang menyampaikannya. Yang kedua, kaji argumen dengan pendekatan rasional dan bukti yang objektif. Ketiga, pelajari dan kenali berbagai jenis sesat pikir agar lebih waspada dalam diskusi atau debat. Yang keempat, bangun kebiasaan berpikir kritis dan reflektif terhadap informasi yang diterima atau disampaikan. Dengan memahami dan mewaspadai sesat pikir, kita dapat membangun komunikasi yang lebih sehat, jujur, konstruktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun diskusi akademik dan politik. Terima kasih.